Kadang doa amal itu indahnya luar biasa. Nembus langit pertama. Malaikat langit pertama itu mengeluh-elukan. Ini amal luar biasa. Dikawal seluruh malaikat langit pertama menuju langit kedua. Sampai langit kedua ditolak sama malaikat yang di situ. Ini masih mengandung ini. Kaget yang langit pertama malaikat. Kok lolos yo? Dari pengamatan kami. Karena ilmunya malaikat langit pertama terbang. Kemarin ketika di Madinah, kemarin sore itu saya masih di Madinah. Cus terbang pagi sampai Jakarta, cus terbang sampai Solo, cus khutbah Jumat, asyik itu. Katanya bisa diulang itu. Ya, karena katanya orang-orang pergi kemana itu Singapura kok nyantai-nyantai saja, Singapura bolak-balik. Kita yang niatnya itu pergi kemana, Madinah bolak-balik gitu loh ya. Walaupun gak sugih gak apa-apa. Masa hanya orang kaya yang boleh begitu? Kita yang melarat-melarat masa gak boleh? Wah ada orang ini kok miskin tapi bolak-balik Madinah. Iya, dia orang kaya, kenapa? Gak takut duitnya habis. Jadi yang punya seberapa ya dihabiskan buat itu. Nah kalau kamu kebanyakan mikir makanya miskin. Ya, punya duit tapi gak berani beli apa? Betul kan ya? Duitnya punya tapi gak berani beli, jadinya apa? Miskin. Nah yang satu ini duitnya ya punyanya itu tapi dia habiskan. Sehingga orang dulunya sugih dia ya. Kok bolak-balik Madinah, Mekah. Jawabannya dia santai, lah duitku ya kuwi tok. Selesai. Jadi kaya dan miskin itu kan masalah sikap kita terhadap sesuatu. Kita ini termasuk orang yang takut jadi orang kaya atau enggak takut jadi orang kaya. Lah kebanyakan orang itu takut jadi orang kaya, siapnya jadi orang enggak kaya. Ya, siapnya jadi orang enggak kaya, takut nih kok dikeluarkan. Tiba-tiba malaikat Israil alaihissalam datang. Kebacet disimpan 10 tahun disimpan ya. Akhirnya jemput. Yang mesem anaknya, hari pertama nangis, hari kedua nangis, hari ketiga lihat warisan ngakak. Bapak soleh Masya Allah. Ya betul Bapak soleh, tapi kan ya itu ya. Jadi jangan ojo eman-eman mbek duit gitu loh ya. Sama duit jangan eman-eman, yang penting halal. Yang penting halal nyeneng no hati lakonono. Gitu aja kok, repot. Nanti habis golek meneh, sugih. Orang sugih itu kan siap kaya. Habis cari lagi, namanya mental orang kaya. Kalau kita mental gak siap kaya, habis engkau duit itu kondi. Nanti dari mana datangnya? Maka dikatakan dalam sebuah hadits kadal faqru ayyakuna kufra. Kama qala sallallahu hampir-hampir rasa takut jatuh miskin itu membuat seorang jadi kufur. Rasa takut kehilangan jabatan, rasa takut kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut kehilangan tabungan, rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan dunia. Itu membuat orang jadi miskin. Apa kufur nanti? Ya jadi kufur. Akhirnya dia demi mempertahankan tadi yang ditakuti, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Sabar tadi cerita Madinah tadi. Nah, di Madinah itu ya, ada beberapa peristiwa yang menyenangkan hati. Banyak sebetulnya, banyak. Tapi yang saya paling asyik ini, saya dapat tambahan pemahaman tentang hadis ini. Ya, karena ada hadis yang lain yang bunyinya semacam ini. Dari Ibn Abbas ya. Wa fi hadits akhar. Kullu du'ain mahjubun dunas sama. Ya, semua doa itu tertahan di bawah langit. Sampai disolawati kepadaku. Kalau udah disolawatin baru naik. Bisa dipahami? Berarti seakan-akan sayapnya solawat nembus langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa? Sayapnya doa tadi. Solawat. Jadi kalau nggak pakai solawat naik, mandek. Ini terus kurang solawatnya. Begitu disolawatin, kok bisa begitu? Nah itu saya waktu di dekat dengan peristirahatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya pagi habis sholat subuh, habis wirdul latif ya. Kemudian saya biasa cari kopi, sama donat satu. Itu nikmatnya luar biasa. Minum kopi, makan donat, nyawang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah ajib. Ya, kubah hijau itu mengalahkan hijaunya gunung model apapun. Mengalahkan keindahan apapun. Seruput, nikmat, gitu kan? Nah, itu terus dapat pemahaman begini. Doa gak akan nembus langit pertama sampai ke-7. Kalau kita baca kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, di situ ada satu hadis. Itu setiap langit ada penjaganya.
Ini nggak gampang itu amal nembus langit pertama itu ada screeningnya. Kalau yang amal ini orangnya kok ada ria, mental. Kadang doa amal itu indahnya luar biasa, nembus langit pertama. Malaikat langit pertama itu mengeluh-elukan, ini amal luar biasa. Dikawal seluruh malaikat langit pertama menuju langit kedua. Sampai langit kedua ditolak sama malaikat yang di situ. Ini masih mengandung ini, kaget yang langit pertama malaikat. Kok lolos yo dari pengamatan kami. Karena ilmunya malaikat langit pertama terbatas. Terus begitu, jadi sampai lolos langit ketujuh itu enggak mudah kalau jalan sendiri. Enggak mudah. Diajari sama Nabi Muhammad SAW. Passwordnya biar langit pertama begitu pakai password ini malaikatnya enggak nanya. Lanjut. Langit ketujuh, lanjut. Terakhir diperiksa malaikat Jibril alaihissalam. Begitu dilihat sama malaikat Jibril langsung dibawa ngadep ke Allah Ta'ala. Ya Allah ini amal yang luar biasa. Allah lihat langsung kabul. Nah caranya gimana? Biar dikawal Nabi Muhammad SAW. Jadi ibaratnya gini, diawali dengan sholawat, terus kita doa, diakhiri sholawat. Berarti doa kita itu dikawal utuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang kececer. Jangan sampai ada doanya yang kemudian kok enggak, biasa kok rombongan dulu ya. Rombongan itu kalau ada yang jalan cepat, yang belakang ketinggalan enggak itu? Ketinggalan. Makanya kalau kita touring, ya saya kan dulu pernah touring. Masa kecil saya. Bukan masa muda ya. Sekarang kan saya masih remaja. Jadi dulu itu masa kecil. Saya dakwah itu ya touring ya. Ada dakwah dengan touring motoran. Sama teman-teman yang memang ahli motoran. Klub-klub motor dulu ya. Masih awal-awal tuh bawa kopi sendiri. Bawa minuman sendiri. Dulu seperti itu. Itu kalau touring itu ada yang di depan. Bagian buka jalan tuh ya. Kemudian ada yang di belakang. Paling akhir. Fungsinya apa? Nyisir. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ada yang bannya pecah, kehabisan bensin tiba-tiba. Enggak sampai ketinggalan. Nanti dia akan berhenti kontak yang depan. Stop dulu nih, ada yang ketinggalan. Kan begitu ya. Nah ini doa kita dikawal oleh Nabi Muhammad SAW. Depannya Nabi, belakangnya Nabi. Gak boleh ada doa yang lewat dan terhalang. Harus lolos semuanya. Bejo apa enggak bejo kita itu? Bejo. Tapi kita rada kurang ajar. Udah diajari begitu, tambah nabinya disingkirkan, langsung Allahumma. Sholawat gak penting, motor yang penting. Sholawat gak penting, yang penting hajatnya itu loh ya. Hajatnya. Tapi yang nganter enggak diutamakan, salah. Makanya kalau pengen hajat kita cepat tergapai dengan sholawat, ya sholawatnya itu dibuat yang bagus, yang indah, yang betul, yang mantap, dan bayangkan itu ngawal doa kita. Seperti kita titip, Kanjeng Nabi titip ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tabligh Qutub 24 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini beliau Habibana Novel Alaidrus menyampaikan kiat-kiat agar hajat dan doa kita segera diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita adalah memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Allah, yaitu kita melibatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita melibatkan beliau? Beliau memberikan sebuah trik atau cara, yaitu dengan mengawal doa kita di antara dua sholawat. Artinya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita berdoa, dan kemudian diakhiri dengan sholawat juga. Dengan seperti itu, otomatis doa dan hajat kita nanti akan dikawal langsung oleh Rasulullah SAW dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti, karena kita melibatkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar harapan kita, doa dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.